Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dokumen kurikulum, silabus, RPP, dan modul ajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur. Untuk struktur pertama yaitu kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu satu pola susunan mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan yang kedua yaitu beban belajar, dan yang ketiga yaitu alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu pembagian jenjang atau semester. Untuk selanjutnya yaitu silabus. Silabus adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang merupakan turunan dari kurikulum. Untuk yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi atau capaian pembelajaran, yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau capaian mata pelajaran, yang keempat yaitu materi pokok, yang kelima kegiatan pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu indikator pencapaian kompetensi, yang ketujuh yaitu penilaian, yang kedelapan yaitu alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, untuk strukturnya adalah kerangka penyusunan RPP, biasanya berupa urutan atau format penyajian. Untuk strukturnya yaitu satu, identitas RPP, yang kedua yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi, yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam yaitu metode atau model pembelajaran, yang ketujuh yaitu langkah-langkah pembelajaran, yang kedelapan yaitu penilaian atau evaluasi, dan yang terakhir yaitu media, alat, dan sumber belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu modul ajar. Struktur modul ajar adalah kerangka penyusunan modul ajar, yaitu urutan bagian besar dari dokumen. Untuk strukturnya yaitu satu, informasi umum, yang kedua kompetensi inti, dan yang ketiga yaitu lampiran. Tapi lampiran ini opsional. Selanjutnya yaitu komponen. Komponen yang ada pada kurikulum yaitu satu, tujuan pendidikan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga yaitu model atau strategi pembelajaran, yang keempat yaitu organisasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk komponen silabus yaitu satu, identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi, yang kelima yaitu materi pembelajaran, yang keenam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang ketujuh yaitu penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar atau bahan ajar. Untuk komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP, yaitu satu, tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian. Untuk komponen modul ajar yaitu yang pertama yaitu identitas modul ajar, yang kedua yaitu kompetensi awal, yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila, yang keempat yaitu sarana dan prasarana, yang kelima yaitu model pembelajaran, yang keenam yaitu target peserta didik, yang ketujuh yaitu model pembelajaran, yang kedelapan yaitu tujuan pembelajaran, kesembilan pemahaman bermakna, dan yang ke-10 yaitu pertanyaan per materi, yang ke-11 yaitu kegiatan pembelajaran, yang ke-12 yaitu asesmen, yang ke-13 yaitu pengayaan dan remedial, yang ke-14 yaitu referensi peserta didik dari guru, yang ke-15 yaitu daftar pustaka atau sumber referensi tersebut, yang terakhir yaitu lampiran, tapi lampiran di sini opsional. Selanjutnya yaitu perbedaan fungsi antara kurikulum, silabus, RPP, dan modul ajar. Untuk kurikulum yaitu sebagai pedoman pendidikan, yang kedua yaitu membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang ketiga membentuk pribadi utuh dan seimbang antara fungsi integrasi, yang keempat yaitu memberi ruangan pada pemberdayaan kemampuan dan minat siswa, fungsi dari diferensiasi. Nah, yang kelima yaitu mempersiapkan siswa ke jenjang lebih tinggi dan kehidupan
bermasyarakat. Yang terakhir yaitu mengarahkan siswa memilih bidang sesuai potensi dan minatnya siswa tersebut. Untuk perbedaan fungsi dari silabus yaitu satu, pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan dan arah pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mendorong profesionalisme guru. Jadi tuh guru lebih profesional. Untuk perbedaan fungsi RPP yaitu satu, perencanaan teknis pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu menyiapkan bahan, langkah, dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu lebih terarah, teratur, dan sesuai kondisi nyata di kelas. Untuk modul ajar, perbedaannya yaitu satu, alat bantu pembelajaran. Yang kedua, proses belajar lebih terstruktur, mandiri, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan serta karakter siswa. Jadi itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara kurikulum, silabus, RPP, dan modul ajar. Keterkaitannya untuk kurikulum yaitu satu, menjadi fondasi dan acuan nasional untuk seluruh perangkat pembelajaran dan menentukan visi, misi, capaian pembelajaran atau bisa disebut CP, tujuan, dan standar penilaian. Dan yang terakhir itu berfungsi sebagai peta besar arah pendidikan agar semua perangkat selaras dengan tujuan nasional dan kebutuhan siswa. Untuk keterkaitannya antara silabus yaitu silabus adalah turunan langsung dari kurikulum menggunakan CP dan TP. Kurikulum menjadi elemen spesifik per mata pelajaran. Untuk silabus itu menjadi penghubungan antara kurikulum nasional dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan silabus itu harus selaras 100% dengan kurikulum agar standar nasional itu tercapai. Untuk keterkaitannya dengan RPP yaitu menyesuaikan dengan kondisi nyata pembelajaran, mengambil KD, materi, dan tujuan dari silabus untuk diterapkan di kelas. Dan dalam kurikulum itu RPP, kurikulum merdeka itu RPP bersifat lebih fleksibel dan berfokus pada capaian pembelajaran. Untuk modul ajar, keterkaitannya yaitu modul ajar itu disusun berdasarkan kurikulum dan silabus dan memuat tujuan pembelajaran, kegiatan, asesmen, dan profil pelajar Pancasila. Dan modul ajar itu membantu guru mengajar mandiri dan kontekstual. Dan modul ajar itu dapat digunakan lintas mata pelajaran asal tetap sesuai dengan kurikulum nasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.